Mutiara Hitam, Jilid 12 bagian 1. Sunyi di dalam pondok itu. Hawa pagi yang sejuk menerobos masuk di antar angin yang menggerakkan ujung atap daun di atas jendela yang terbuka. Suara burung berkicau di antara dahan-dahan pohon yang tadinya riang gembira, kini seolah-olah menjadi tangis duka, agaknya menangisi kelakuan manusia yang saling menyakiti dan saling membunuh tanpa sebab yang penting. Sinar matahari pagi yang tadinya menerobos masuk melalui jendela menjadi agak suram, mengurangi seri wajah bumi yang tadinya cerah. Akan tetapi, lengking maut yang tadi keluar dari kerongkongan Siang Mosinni dalam kemarahan, kesakitan dan pergulatan melawan maut, agaknya bukan tidak ada yang mendengar sama sekali. Kecuali burung-burung dan binatang-binatang hutan yang mendengarnya, juga terdengar oleh seorang kakek tua renta yang berjalan perlahan di dalam hutan. Kini kakek tua renta yang berpakaian serba putih bersih dan sederhana, berjenggot dan berambut panjang juga sudah putih semua dan halus seperti sutera, masih kelihatan berjalan, melangkah seenaknya. Akan tetapi yang hebat, biarpun ia kelihatan melangkah biasa, tubuhnya berkelebat laksana burung terbang saja dalam waktu singkat telah memasuki pondok yang sunyi itu. Sejenak kakek itu berdiri memandang mayat Siang Mosinni dan tubuh Han Qi yang keduanya menggeletak tak bergerak. Kemudian kakek ini menarik napas panjang, berdongak dan mengelus jenggot putihnya sambil berbisik halus. Ah, yang pintar maupun yang bodoh, yang kaya atau yang miskin, yang menang maupun yang kalah, akan berakhir dalam keadaan yang sama. Mati, kehidupan apakah yang takkan disusul kematian? Semua orang tahu akan saat terakhir baginya yang pasti datang menjemputnya, akan tetapi, mengapa selagi hidup banyak tingkah, tidak mengisi dengan hal yang berguna, baik, bagi orang lain maupun bagi diri sendiri? Manusia. Kakek tua renta itu maju, membungkuk dan mengangkat tubuh Han Qi, memeriksanya sebentar lalu memondongnya keluar dari pondok. Ia masih melangkah biasa, namun kini lebih cepat lagi daripada tadi, pergi menghilang ke dalam rimba. Dilihat dari belakang, tampak sebuah alat musik yang him butut tergantung di punggungnya. Kakek ini bukanlah manusia biasa. Jarang sekali ada manusia dapat bertemu dengan kakek ini. Dia bukan lain adalah Bu Xiansu, kakek sakti dan dianggap manusia dewa oleh dunia persilatan, yang saking tuanya tidak ada lagi yang dapat menaksir berapa usianya. Kalau Tuhan menghendaki, maka pagi hari itu Han Qi dapat tertolong oleh kakek sakti ini, seperti ayahnya pada belasan tahun yang lalu juga ditolong Bu Xiansu. Hanya bedanya, kalau mendiang Kambusin hanya menerima sedikit petunjuk dari kakek ini yang membuat dia menjadi seorang pendekar, adalah Kam Han Qi dibawa terus oleh Bu Xiansu dan sampai belasan tahun tidak seorang pun manusia tahu kemana anak ini dibawa pergi. Maka dalam cerita ini, kita tidak akan berjumpa kembali dengan Kam Han Qi yang kelak akan muncul di dalam cerita lain. Beberapa pekan kemudian, mayat Siang Mosinni ditemukan beberapa orang tukang kayu yang kebetulan sampai di puncak Tailiangsan. Mereka itu segera mengubur mayat yang tinggal tulang-tulang itu. Dan sejak saat itu, Siang Mosinni lenyap dari dunia persilatan tanpa ada yang mengetahui kemana perginya dan di mana tempat kuburnya. Kota Lok yang adalah sebuah kota yang besar dan ramai, terletak di sebelah barat kota Raja Kerajaan Sung. Selain menjadi kota indah yang banyak dikunjungi pelancong dan pelajar dari daerah-daerah yang ingin memperdalam ilmu kesusastraan di kota ini, juga Lok yang ramai dikunjungi pedagang. Bahkan di kota ini banyak terdapat pengunjung dari utara, yaitu bangsa-bangsa Khitan, Mongol, dan lain-lain yang datang untuk berdagang kulit dan bulu dan berbelanja kebutuhan-kebutuhan hidup yang tak dapat mereka temukan di utara. Ada pula yang datang untuk sekedar mengunjungi kota besar ini yang namanya sudah terkenal sampai ke pedalaman di utara. Tentu saja bangsa Khitan yang paling banyak datang berkunjung, karena memang pada waktu itu, Kerajaan Sung bersahabat dengan Kerajaan Khitan. Akan tetapi pada pagi hari itu, penduduk kota Lok yang dibikin kagum oleh sepasang orang muda yang berpakaian serba indah gemerlapan, menunggang 2 ekor kuda yang besar dan diberi pakaian indah pula, dikawal oleh 2 losin tentara Khitan. Si pemuda berusia 19 tahun, amat tampan dan gagah, alisnya tebal hitam, pandang matanya tajam berkilat, senyumnya manis akan tetapi penuh wibawa, pakaiannya seperti seorang panglima muda dengan pedang panjang berukir indah tergantung di pinggang. Topinya dihias naga emas berkilauan dan anehnya, di pinggang pemuda ini terselip sebatang suling. Adapun darah remaja yang menunggang kuda di sebelahnya amatlah menarik perhatian orang saking cantik jelitanya. Wajahnya khas orang Khitan, dengan sepasang mata lebar, senyum terbuka dan anting-antingnya besar, manis bukan main. Pinggangnya ramping, tubuhnya padat berisi dan dari cara ia menunggang kuda,
jelas tampak bahwa gadis ini pun bukan orang sembarangan, serta memiliki ketangkasan yang mengagumkan. Semua orang yang melihat sepasang orang muda ini bertanya-tanya dan menduga bahwa dua orang muda itu tentulah bangsawan-bangsawan tinggi di kerajaan Khitan. Dugaan mereka itu memang tidak keliru, akan tetapi jarang di antara mereka dapat mengenal bahwa si pemuda itu bukan lain adalah putra mahkota kerajaan Khitan, yaitu Pangeran Talibu. Adapun dara remaja berusia 17 tahun yang amat cantik jelita itu adalah Puteri Mimi. Puteri dari Panglima Kayabu yang sudah dikenal sebagai adik kandung sang pangeran oleh seluruh rakyat Khitan. Semua orang Khitan tahu bahwa putra mahkota itu sesungguhnya adalah putra kandung Panglima Kayabu, atau kakak kandung sang putri itu, yang semenjak berusia 5 tahun diangkat putra oleh sang ratu. Akan tetapi semenjak beberapa pekan yang lalu Pangeran Talibu sendiri tidak mempunyai anggapan demikian. Ia telah mengetahui rahasia dirinya dan dengan hati girang kini ia memandang wajah Puteri Mimi yang cantik jelita, dengan pandang mata yang lain daripada biasanya. Sikapnya lebih mesra dan sungguh pun hal ini amat mengherankan hati Mimi. Namun putri itu pun menjadi gembira karena sesungguhnya ia amat mencinta kakak kandungnya yang menjadi pangeran mahkota ini. Talibu meninggalkan Khitan beberapa hari setelah suling emas pergi. Keinginannya untuk pergi ke selatan untuk mencari adik kembarnya tak dapat ditahan lagi oleh Ratu Yalina. Akhirnya berangkatlah pangeran ini bersama Mimi yang berkeras hendak ikut, dikawal oleh 2 losin tentara pengawal pilihan. Ratu Yalina membolehkan putranya pergi karena selain ia tahu akan kelihayan putranya yang tentu dapat menjaga diri, juga karena kerajaannya bersahabat dengan kerajaan Sung sehingga kiranya tidak ada bahaya mengancam keselamatan putranya. Selain dikawal oleh 2 losin pengawal pilihan, Mimi sendiri juga seorang puteri yang memiliki kepandaian tinggi. Biarpun perjalanan pangeran itu tidak resmi, akan tetapi di sepanjang jalan, mereka dieluk-elukan oleh penduduk dan pembesar setempat yang mengenal mereka. Pagi hari itu rombongan Pangeran Talibu tiba di kota Lokyang. Pangeran itu bersama Puteri Mimi menahan kuda di depan sebuah losmen yang sudah dipesan lebih dulu oleh kusir pasukan pengawal. Beberapa orang pengawal membantu 2 orang muda bangsawan itu menahan kuda mereka yang besar-besar. Dengan wajah gembira Talibu melompat turun. Matanya yang berpemandangan tajam itu melihat 4 orang laki-laki berpakaian pengemis yang berteduh di bawah sebuah rumah butut di pinggir losmen. Seperti juga terdapat di lain-lain kota, di Lokyang terdapat banyak rumah-rumah kecil butut di samping rumah-rumah besar dan megah, seperti rumah kecil dan buruk ini di sebelah kanan losmen yang besar. Talibu maklum bahwa 4 orang pengemis itu bicara tentang dia. Mata mereka semua ditujukan kepadanya, bahkan seorang di antara mereka yang berjenggot menudingkan telunjuknya secara terang-terangan kepadanya. Talibu tersenyum ramah kepada mereka. Biarpun ia seorang pangeran Khitan, namun ia banyak tahu akan kehidupan Kangou di selatan ini. Ibunya banyak bercerita tentang orang-orang Kangou yang aneh-aneh di selatan yang akan ia temui di antara rombongan pengemis kotor, pendeta dan pelajar. Melihat gerak-gerik 4 orang pengemis itu, Talibu dapat menduga bahwa mereka bukanlah pengemis-pengemis biasa. Akan tetapi ia heran melihat betapa pandang mata mereka itu mengeluarkan sinar kebencian atau kemarahan. Ketika senyumnya tidak dibalas, ia lalu tak mengacuhkan mereka, apalagi pada saat itu Mimi sudah melompat turun pula dari atas kuda. Sambil bercakap-cakap dan tersenyum-senyum kedua orang muda bangsawan ini memasuki losmen, disambut oleh pemilik losmen dan anak buahnya. Ketika mendengar akan kunjungan putra mahkota Khitan, pembesar di Lokyang menjadi kaget dan sibuk sekali, serta-merta mengirim undangan makan malam. Akan tetapi Talibu menolak dengan halus, mengirim pesan bahwa dia dan Puteri Mimi melakukan kunjungan tidak resmi, hanya ingin melancong dan karenanya minta supaya diperlakukan sebagai pelancong biasa, bukan sebagai tamu. Biarpun merasa tidak enak hati dan takut kalau-kalau terdengar oleh kaisar dan mendapat teguran, namun para pembesar itu tidak dapat berbuat apa-apa, hanya diam-diam memperingatkan semua penduduk dan pedagang agar bersikap ramah dan hormat kepada tamu agung ini. Penyambutan penduduk dan pembesar Lokyang ini membuat Talibu menjadi jengkel sekali. Ia ingin bebas, ingin merantau seperti burung di udara dalam usahanya mencari adik kembarnya. Ia ingin mencari adiknya dan menghadapi pengalaman-pengalaman tegang seperti yang sering ia dengar dari penuturan ibunya. Akan tetapi penyambutan dan sikap penduduk yang selalu membungkuk-bungkuk dan menghormatinya secara berlebih-lebihan itu membuat ia merasa tidak leluasa dan tidak enak. Malam itu juga ia memanggil komandan pengawalnya dan memberi perintah. Mulai saat ini, aku tidak mau dikawal lagi. Aku akan melakukan perjalanan seorang diri dan besok pagi kalian harus mengawal sang puteri kembali ke Khitan.
Tentu saja komandan pengawal itu kaget sekali. Akan tetapi pangeran, tidak ada tapi, ini perintahku, mengerti, mau membantah. Komandan itu tentu saja tidak berani membantah, mengangguk-angguk lalu diperkenankan keluar untuk membubarkan pengawalan mulai saat itu juga. Talibu sama sekali tidak tahu bahwa perintahnya ini diam-diam terdengar oleh Putri Mimi dari balik jendela ketika putri ini hendak mengunjungi kamarnya. Putri Mimi yang mendengar perintah ini terkejut, cepat kembali ke kamarnya dan termenung. Akan tetapi putri yang remaja dan lincah ini lalu tersenyum dan mengangguk-angguk seorang diri, sudah mengambil keputusan sendiri. Malam hari itu juga Talibu sudah melepaskan pakaian pangerannya, mengenakan pakaian biasa, menyamar sebagai seorang pelajar. Dengan menggunakan ilmu kepandaiannya, ia dapat lolos dari dalam losmen, melompat keluar dari jendela dan pergi melalui genteng rumah. Pada keesokan harinya, para pengawal tidak saja kehilangan sang pangeran, bahkan dengan kaget mereka tidak lagi melihat adanya Putri Mimi yang sudah lenyap pula dari dalam kamarnya. Ketika memeriksa ke seluruh kota, sama sekali tidak ada jejak sang putri. Tentu saja para pengawal menjadi bingung dan gelisah. Akan tetapi mereka tak dapat berbuat lain kecuali berusaha mencari. Komandan pengawal sudah cepat menyuruh 2 orang anak buahnya kembali ke Khitan menyampaikan laporan tentang hilangnya Putri Mimi dan tentang perintah sang pangeran yang melarang mereka mengawal karena sang pangeran berkenan melakukan perjalanan seorang diri. Talibu adalah seorang pemuda yang amat berani dan ilmu kepandaiannya bukan lemah. Ia menerima gemblengan langsung dari ibunya sendiri, yaitu Ratu Yalina yang di waktu mudanya mewarisi ilmu kesaktian yang amat rahasia, simpanan tokoh pendiri Bengkau, yaitu ilmu silat yang hanya terdiri dari 13 jurus bernama Kepsa Sinkun atau Kepalan Sakti 13 jurus. Biarpun hanya 13 jurus, akan tetapi kalau Ratu Yalina yang mainkan, kiranya tokoh-tokoh Kangou jarang yang akan dapat menandinginya. Talibu tentu saja tidak sematang dan sekuat ibunya. Namun dengan ilmu ini ia pun menjadi orang muda paling lihai di seluruh kerajaan ibunya. Dengan bekal ilmu kepandaiannya, kini pemuda bangsawan yang merupakan orang paling penting sesudah ratu ini sekarang melakukan perjalanan seorang diri, diam-diam meninggalkan losmen, lolos dengan pakaian seorang pelajar. Ketika tubuhnya berkelebat keluar dari pintu gerbang kota sebelah timur, karena ia bermaksud pergi ke kota raja yang berada di sebelah timur Lokyang, ia melihat berkelebatnya bayangan beberapa sosok tubuh di sebelah belakangnya. Talibu boleh jadi gagah perkasa, namun ia kurang pengalaman dan tidak mengenal keadaan dunia Kangou. Maka ia tidak menaruh curiga dan dengan lapang ia melanjutkan perjalanan keluar dari kota Lokyang. Malam itu amat indah dengan bulan bersinar penuh tanpa gangguan awan. Ia kini tidak lari lagi melainkan berlenggang seenaknya melalui jalan yang sunyi di tepi sawah ladang. Suara banyak katak membentuk perpaduan musik yang indah dan amat menarik hatinya. Sambil tersenyum-senyum pangeran ini berjalan, pertama kali selama hidupnya merasa sebagai seorang yang benar-benar bebas, tidak terikat oleh segala macam peraturan, tidak terganggu oleh hadirnya para pengawal. Ia pada saat itu merasa benar-benar sebagai seorang pendekar muda perantau seperti yang sering ia dengar didongengkan ibunya. Sambil tersenyum, ia meraba gagang pedangnya. Berhenti. Bentakan ini membuat Talibu menahan kaki dan memasang kuda-kuda. Ia dapat mencium bahaya. Apalagi ketika ia mengenal 4 orang berpakaian pengemis yang pagi hari tadi memandangnya dengan pandang mata penuh kemarahan ketika ia turun dari atas kudanya di depan losmen. Kini 4 orang pengemis yang berpakaian tambal-tambalan namun bersih ini berdiri menghadapinya dengan sikap mengancam. Namun Talibu memiliki keberanian yang luar biasa. Tidak percuma ia menjadi putra Ratu Yalina yang di waktu mudanya merupakan seorang wanita seperti naga betina yang tak pernah mengenal takut. Ia bersikap tenang, namun sedikit pun tidak merasa takut. Bahkan bibirnya yang merah itu tersenyum ketika ia bertanya, "Kalian ini siapakah? Apakah golongan orang gagah dari Kaipang? Dan apa kehendak kalian malam-malam mengganggu perjalanan orang? Menyerahlah menjadi tawanan kami dan kami takkan menggunakan kekerasan," kata seorang di antara 4 pengemis ini, yaitu pengemis yang berjenggot panjang. Apakah kalian tidak salah mengenal orang? Aku adalah seorang pelajar yang melakukan perantauan, sama sekali tidak pernah mempunyai permusuhan dengan orang lain, apalagi dengan golongan Kaipang. Mengapa tanpa sebab kalian hendak menawan aku? Harap kau tidak banyak membantah. Kami tahu bahwa kau adalah pangeran mahkota dari Khitan, kata si jenggot panjang. Talibu membusungkan dadanya. Kalau sudah tahu aku pangeran mahkota Khitan, mengapa menggangguku?
Kerajaan Hitan bersahabat dengan negara ini dan tak tahukah kalian bahwa jika kalian menggangguku maka hal ini bukan hanya membuat marah negara Hitan, bahkan juga negara kalian sendiri? Apakah kalian ini pengkhianat-pengkhianat kerajaan yang memusuhi kerajaan? Sebagai putra mahkota Hitan, tentu saja Talibu maklum akan keadaan kedua kerajaan itu. Ucapannya yang tepat dan bengis membuat 4 orang pengemis itu berubah. Akan tetapi kelirulah kalau Talibu mengira bahwa ucapannya akan mengundurkan mereka. Tidak sama sekali, mereka itu malah maju mengurung dan si jenggot berkata, kami hanya menjalankan perintah. Harap sang pangeran suka menyerah saja. Penjahat-penjahat rendah. Kalian kira aku Talibu takut menghadapi 4 ekor tikus seperti kalian? 4 orang pengemis ini menubruk maju, akan tetapi mereka disambut tendangan dan pukulan tangan yang membuat mereka roboh terguling-guling. Mereka adalah orang-orang yang berkepandaian akan tetapi begitu Talibu menggerakkan kaki tangannya, mereka sudah roboh jatuh bangun. Hal ini adalah karena 4 orang pengemis baju bersih ini sama sekali tidak menduga bahwa seorang pangeran bangsa Hitan yang mereka anggap sebagai bangsa kasar akan dapat bergerak sebagai seorang ahli silat pilihan. Mereka menjadi marah dan kini mereka sudah mencabut keluar senjata mereka, yaitu tongkat berbentuk ular yang berwarna hitam. Senjata ini menandakan bahwa mereka ini adalah tokoh-tokoh perkumpulan pengemis Hekkoa Kaipang atau perkumpulan pengemis ular hitam. Bagus, kalian hendak mencoba kelihayanku. Majulah. Pangeran Talibu mencabut pedangnya dan tampak sinar gemerlapan ketika pedang pusaka yang panjang itu tertimpa sinar bulan purnama. Pedang itu mengeluarkan cahaya kemerahan. Itu bukanlah pedang biasa, melainkan sebuah pedang pusaka dari kerajaan Hitan. Begitu 4 orang pengeroyoknya menyerbu, Talibu menggerakkan pedangnya membabat. Sinar merah menyilaukan mata dan angin sambaran pedang membuat 2 orang pengemis cepat menarik kembali tongkatnya. Akan tetapi 2 pengemis yang sudah terlanjur menyerang tak dapat menghindarkan bentrokan senjata. Terang! 2 orang pengemis ini mengeluarkan seruan kaget dan melompat mundur. Tongkat mereka tinggal sepotong karena tengahnya terbabat buntung oleh pedang bersinar merah. Marahlah mereka dan segera mereka mengurung dari 4 penjuru, kini menjaga agar tongkat mereka tidak bentrok lagi dengan pedang si pangeran. Biarpun tongkat mereka tinggal sepotong, namun 2 orang pengemis itu masih lihai gerakannya. Talibu mewarisi ilmu dari ibunya sendiri, oleh sebab itu ilmunya hebat. Sayang sekali bahwa pemuda ini kurang pengalaman. Kalau ia sudah matang ilmunya, agaknya dalam 10 gebrakan saja ia akan mampu merobohkan 4 orang lawannya tanpa pedang. Sesungguhnya ilmunya tangan kosong Kep Sasin Kun merupakan ilmu yang jarang bandingnya, akan tetapi pemuda yang belum berpengalaman ini merasa ngeri untuk menghadapi pengeroyokan 4 lawan bersenjata dengan tangan kosong. Justru karena ia berpedang, maka ia malah tidak dapat merobohkan lawan dalam waktu singkat. Betapapun juga, karena dasar ilmu silatnya memang lebih tinggi, tenaga sinkangnya lebih kuat dan ditambah pedangnya adalah benda pusaka yang ampuh, tidak sampai 40 jurus kemudian, 4 orang pengemis itu sudah roboh terluka semua. Akan tetapi pangeran itu bukanlah seorang kejam. Hal ini terbukti bahwa 4 orang pengemis itu hanya terluka goresan pedang di pundak, lengan atau paha saja. Tentu saja kalau ia mau, luka di pundak bisa menjadi pemenggalan leher, luka di lengan bisa menjadi tusukan di dada, dan luka di paha bisa menjadi babatan di pinggang. Sambil melintangkan pedang di depan dadanya, pangeran yang perkasa itu membentak. Sekarang mengakulah, siapa pimpinan kalian yang menyuruh kalian mencoba untuk menangkap aku? Kami tidak berani mengaku, kata seorang di antara mereka dan seterusnya mereka membungkam tidak berani bicara lagi hanya mengeluh karena kesakitan. Tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelak dan tahu-tahu dari tempat gelap muncullah sesosok bayangan. Ketika Talibu memandang, ternyata di depannya telah berdiri seorang laki-laki tinggi besar bertubuh ramping padat, rambutnya panjang dan ketawanya seperti wanita. Bahkan kemudian orang itu lalu menyanyi-nyanyi dengan suara kecil merdu. Orang ini bukan lain adalah Bu Texiulem. Akan tetapi Talibu tidak mengenal orang aneh ini, maka ia lalu bertanya dengan hormat karena munculnya orang aneh ini menimbulkan dugaan bahwa dia tentu bukan orang sembarangan. Maaf, siapakah tuan dan mengapa datang ke tempat ini menjumpai saya? Hahaha, pemuda tampan, pangeran mahkota Hitan. Aku disebut Bu Texiulem dan pangeran menjadi tamu agung. Harap saja kau suka ikut bersamaku. Maafkan sikap jembel-jembel yang tidak sopan ini, dan saya persilakan pangeran menjadi tamu kami secara terhormat. Talibu biarpun belum banyak pengalaman, namun dapat mengenal orang pandai.
Menurut ibunya, orang-orang sakti amat banyak di dunia Kang Ou dan sikap mereka memang aneh-aneh. Orang ini sukar ditaksir, laki-laki atau wanita. Pakaiannya aneh dan jelas adalah pakaian pria, namun lagaknya amat genit, bicaranya seperti wanita dan suara serta ketawanya jelas suara wanita. Maka ia lalu menjura dengan hormat dan menjawab, "Saya memang Pangeran Mahkota Hitan, akan tetapi pada saat ini saya sedang merantau sebagai orang biasa. Saya tidak mempunyai hubungan dengan Tuan, maka harap Tuan jangan mengganggu dan maafkan penolakanku." Hai Hik, kalau para pembesar yang mengundang boleh saja Paduka menolak, akan tetapi Butek Siulem adalah seorang di antara Butek Enjosian, dan dalam hal ini undangan bukan hanya datang dari saya pribadi, melainkan juga dari Boule Kausu, pemimpin bangsa Hesi-Hesia. Kami perlu memperundingkan sesuatu yang amat penting dengan Paduka. Apakah Paduka tidak memandang mata kepada kami? Talibu, seorang pemuda cerdik, mendengar bahwa orang aneh ini sekutu pimpinan bangsa Hesi-Hesia, ia terkejut sekali. Dan pada saat itu ia pun sudah melihat munculnya puluhan orang di sekitar tempat itu, sebagian besar wesio-wesio berjubah merah. Teringatlah ia akan cerita tentang penumpasan Beng Kau dan ia maklum bahwa melawan pun akan sia-sia belaka. Maka ia lalu menjawab, "Undangan resmi dari bangsa Hesi-Hesia untuk Pangeran Mahkota Bangsa Hitan tentu saja tak dapat saya tolak. Saya pun tidak percaya bahwa bangsa Hesi-Hesia yang gagah akan menyalahgunakan undangan ini. Marilah, Tuan, saya menerima undangan terhormat itu." Kembali Butek Siulem tertawa terkekeh, kemudian dengan lagak genit ia mempersilakan pangeran itu berjalan di sampingnya. Pergilah mereka ke barat dan mendaki sebuah bukit. Menjelang pagi barulah mereka tiba di puncak bukit dan ternyata di situ terdapat bangunan-bangunan darurat dari bambu yang dijadikan tempat persembunyian Boule Kausu dan anak buahnya. Pangeran Talibu disambut dengan penuh kehormatan oleh Boule Kausu dan murid-muridnya. Wesio tinggi besar berkaki buntung ini menjura penuh hormat sambil menyambut di depan pintu. "Selamat datang, Pangeran Mahkota Talibu dari Hitan." Kunjungan Paduka Pangeran ini merupakan sebuah kehormatan besar sekali dan membuktikan bahwa bangsa Hitan adalah bangsa yang besar dan mempunyai keinginan baik terhadap bangsa Hesi-Hesia. Juga membuktikan kesetiaan orang gagah Butek Siulem terhadap kami, hahaha. Pangeran Talibu balas memberi hormat dan berkata, suaranya tenang dan sikapnya agung. "Sudah lama kami mendengar akan bangkitnya bangsa Hesi-Hesia yang dimulai dari Tibet dan kami merasa kagum bahwa bangsa yang kecil itu dapat bangkit menjadi bangsa yang kuat. Akan tetapi saya tidak melihat hubungan sesuatu yang dapat menjadi alasan bagi Lo Suhu untuk mengundang saya menjadi tamu pimpinan bangsa Hesi-Hesia. Sebagai putra kandung seorang panglima besar, tentu saja Pangeran Talibu ini pandai pula dalam hal siasat dan diplomasi. Di dalam kata-katanya ia memuji-muji bangsa Hesi-Hesia, akan tetapi di lain pihak ia pun membanting dan menganggap bangsa Hesi-Hesia sebuah bangsa yang kecil dan tidak ada hubungannya dengan Hitan yang besar. Hahaha, Pangeran Talibu dari Hitan benar tinggi hati. Justru pertemuan antara kita inilah yang menjadi jembatan penyambung hubungan itu. Pangeran Talibu, silakan duduk dan mari kita berunding seperti dua pihak pimpinan bangsa yang besar dan yang memiliki kepentingan bersama. Talibu mengikuti Boule Kausu dan Butek Siulem memasuki ruangan besar dan duduk menghadapi meja yang bulat telur dan panjang. Pelayan-pelayan wanita muda dan cantik segera datang membawa arak hangat dan hidangan. Para pelayan ini amat menghormati Boule Kausu dan keadaan di situ tiada ubahnya dengan ruangan istana raja. Diam-diam Talibu merasa heran mengapa pendeta ini bermata demikian genit penuh nafsu dan mengapa pula seorang pendeta, biarpun dia pemimpin suku bangsa Hesi-Hesia, mempunyai pelayan-pelayan wanita yang muda-muda dan cantik-cantik. Akan tetapi sebagai seorang tamu yang tahu akan tata susila dan peraturan istana, ia diam saja, melirik pun tidak untuk menyembunyikan perasaan herannya. Namun diam-diam ia merasa bahwa ia berada di dalam keadaan bahaya, maka ia bersikap hati-hati. Setelah mereka makan minum ditemani Butek Siulem yang menjadi makin genit sikapnya terhadap dirinya, Talibu tak sabar lagi lalu bertanya, "Lo Suhu, kalau saya tidak keliru menduga, Lo Suhu ini tentulah Boule Kausu, pimpinan para wesio Tibet yang menggerakkan orang-orang Hesi-Hesia yang terkenal sampai ke Hitan." Pandang mata Pangeran Talibu amat tajam dan dugaan itu tepat sekali. Pinceng adalah Boule Kausu yang merasa tidak tega menyaksikan kemiskinan bangsa Hesi-Hesia, maka sengaja memimpin mereka untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka. Pangeran Talibu mengangguk-angguk. "Setelah saya memenuhi undangan Lo Suhu yang disampaikan oleh Butek Siulem ini, harap Lo Suhu suka memberi penjelasan,
apakah yang akan Lo Suhu bicarakan dengan saya? Hahaha, Pangeran Mahkota Hitan sungguh gagah dan bicara seperti laki-laki. Pendeta ini memberi isyarat dan semua pelayan lalu mengundurkan diri, meninggalkan mereka bertiga di dalam ruangan itu. Setelah mengisi cawan arak tamunya dan mempersilakan minum, Boule Kausu berkata, Pangeran Talibu, memang tepat. Urusan harus diutamakan, kesenangan baru nanti menyusul kita rayakan. Terus terang saja, kami mengundang Paduka Pangeran dengan maksud untuk mengikat tali persahabatan dan membicarakan urusan antara bangsa kita dalam menghadapi Kerajaan Sung. Talibu cukup cerdik. Segera ia dapat menduga sedalamnya apa yang terkandung di hati pendeta dengan senyum yang memikat dan pandang matanya yang tajam itu. Ia sudah mendengar akan serbuan Hesi-Hesia ke Bengkau, sudah mendengar pula bahwa sejak lama bangsa Hesi-Hesia mulai dengan gangguan-gangguan di tapal batas sebelah barat Kerajaan Sung. Jelas bahwa bangsa ini tidak mempunyai maksud baik terhadap Sung dan sekarang pendeta ini bicara tentang persahabatan. Tentu saja tidak bisa lain daripada maksud mengulurkan tangan, mengajak bersekutu dengan bangsa Khitan untuk memusuhi Sung. Padahal pada waktu itu kerajaan Khitan bersahabat dengan kerajaan Sung. Betapapun bangsanya banyak yang tidak suka kepada kerajaan Sung, namun ibunya sebagai Ratu Khitan selalu mencegah bangsanya bermusuhan dengan kerajaan Sung. Ia maklum bahwa tak mungkin ia dapat menerima persekutuan dengan Hesi-Hesia, apalagi atas nama bangsanya. Namun sebaliknya, biarpun ia dianggap tamu agung, namun ia telah berada di sarang Hesi-Hesia, sehingga penolakannya akan membahayakan keselamatannya. Membicarakan urusan kepentingan bangsa bukanlah soal remeh, Kausu. Sungguh pun saya putra mahkota Khitan, namun saya tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan urusan pemerintahan. Apalagi pada saat ini saya hanya sebagai seorang pelancong, bagaimana saya dapat merundingkan urusan besar ini? Setidaknya haruslah seorang utusan khusus dari Sang Ratu di Khitan. Hai Hik, Pangeran Mahkota Khitan yang tampan gagah kenapa seperti seorang gadis pemalu saja? Kenapa harus bersembunyi di bawah jubah Sang Ratu? Mengecewakan betul, kata Butek Siulem sambil terkekeh. Talibu bangkit berdiri, jari tangan kanan meraba gagang pedang, sikapnya menantang. Apakah ini sebuah penghinaan? Butek Siulem terkekeh makin geli dan Boule Kausu segera bangkit lalu melerai. Ah, Paduka Pangeran mengapa belum dapat mengenal watak Butek Siulem? Sahabatku ini sama sekali tidak menghina, akan tetapi suka bicara secara terus terang dan sejujurnya. Apa yang dikatakan memang tidaklah terlalu salah. Paduka adalah seorang pangeran mahkota, demi untuk kebaikan bangsa tentu saja berhak mengambil keputusan. Secara kebetulan kita bertemu di Lokyang, bukankah ini sudah menjadi kehendak Tian bahwa di antara kedua bangsa kita memang sudah ditakdirkan menjadi sekutu? Pangeran Talibu duduk kembali dan menarik napas panjang. Sebagai seorang pangeran mahkota yang mencinta bangsanya, tentu saja saya selalu siap bicara tentang kebaikan bangsaku. Boule Kausu, bicaralah agar dapat kupertimbangkan apakah aku berhak memutuskan atau tidak. Boule Kausu tertawa lega dan tidak mempedulikan Butek Siulem yang tertawa hahaha. Bagus, memang inilah sikap yang Pinceng harapkan dari Paduka sebagai pangeran mahkota calon raja besar bangsa Khitan. Bangsa Hesi-Hesia dan bangsa Khitan adalah dua bangsa yang besar gagah perkasa, mempunyai kepentingan yang sama dan musuh yang sama pula, yaitu kerajaan Sung yang selalu menganggap kami sebagai bangsa biadab. Kami bangsa biadab, bangsa Han yang lemah itu harus dihajar. Kerajaan Sung harus dirampas dan kami bangsa Hesi-Hesia ingin membagi keuntungannya dengan bangsa Khitan. Dalam keadaan bangsa Sung lemah sekarang ini, kalau Khitan bergerak dari utara dan Hesi-Hesia menyerbu dari barat, menaklukkan Sung sama mudahnya dengan membalik telapak tangan saja. Kami mengulurkan tangan kepada bangsa Khitan untuk bekerja sama dan menjadi bangsa besar bersama yang memiliki wilayah kekuasaan sampai ke tepi laut timur dan selatan.